Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Asik. Oke teman-teman, kembali lagi di konten tips Cubase pada hari ini, siang ini atau malam ini, kalian nontonnya kapan sih ya. Oke teman-teman, di sini aku akan membahas sedikit tips saja, semoga tidak terlalu panjang. Dan sebenarnya konten ini sudah pernah aku buat teman-teman. Cuman mungkin ya kayaknya sudah agak lama, aku aja lupa. Dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum nonton atau belum paham, atau ada teman-teman pendatang baru yang tidak tahu juga. Ini hanya mengingatkan. Nah, apa sih kontennya sebenarnya? Sesuai dengan judul kita hari ini adalah kita bisa mengatur tempo dari sebuah sampel WAV yang kita pakai. Jadi kita tidak hanya bisa mengubah tempo sebuah MIDI atau data file yang berupa MIDI, cuman kita bisa merubah data yang berupa WAV gitu, atau sampel-sampel apapun ya. Sebenarnya tidak cuma WAV, MP3 pun bisa gitu. Pokoknya audio lah, bukan MIDI gitu ya. Jadi ini mungkin akan berguna buat teman-teman di sini yang pengguna looping dan lain sebagainya, atau sampel atau WAV dari manapun itu. Nah, ini akan berguna banget buat kalian. Jadi tonton videonya sampai akhir karena ini tidak akan terlalu panjang. Oke teman-teman, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Nah, di sini sudah ada satu sampel. Di sini aku teman-teman menyediakan satu sampel ketipung di sini. Nah, ini dia. Nah, kita anggaplah ini loop ya, teman-teman. Nah, kita anggap ini adalah loop. Ini loop yang tema pertama. Nah, dangdut biasa. Nah, tema yang kedua jaipong atau koplo. Nah, jadi ini taruhlah ini mungkin teman-teman punya sampel WAV atau punya loop seperti ini, atau punya kumpulan loops yang teman-teman sering pakai biasanya untuk produksi musik gitu ya, pengguna loops. Jadi tidak pakai VST, kita cuman pakai loop seperti ini. Itu tenang saja karena temponya tetap bisa mengikuti project yang kita buat teman-teman. Jadi walaupun ini audio WAV, ini kan sudah jadi ya. Kalau kita lihat ini sudah tidak bisa diapa-apain. Ketika temponya kita rubah di sini, nih. Ini kan temponya 120 nih teman-teman. Nah, terus ketika aku rubah di sini menjadi 150 misalkan. Nah, metronomnya berubah, cuman audionya tidak berubah. Oke, kalian dengar nih. Tuh, metronomnya mungkin kurang terdengar, tapi kan di sini kelihatan nih 150. Kita rubah lagi, misal ekstrim 200. Apakah loopsnya akan berubah? Tidak. Oh, tetap saja segitu. Nah, secara default si sampel ini tadi berada di 120. Nah, 120 pas. Nah, gitu. Nah, kemudian kita kan sudah rubah-rubah temponya tadi di Cubase-nya atau di DAW kita, tapi ternyata audionya tidak berubah. Lah, terus gimana caranya? Nah, caranya itu gampang banget, teman-teman. Step pertama, ingat ya teman-teman, ini ada 3 step kayaknya ya. Kayaknya kita praktekin langsung aja. Step pertama adalah kalian harus tahu tempo defaultnya dulu berapa. Jadi kalau misalkan kalian itu download loops atau kalian punya sampel, seharusnya kan ada tuh datanya. Oh, ini loops ketipung 120 BPM atau 150 BPM atau berapalah, terserah, bebas, atau bass atau drum 120 BPM misalnya gitu. Teman-teman harus ketahui dulu jumlah atau tempo defaultnya itu berapa. Nah, di sini kita ketahui ini 120. Pas 120 presisi kita dapat gitu. Nah, itu dulu step pertama, ketahui temponya berapa, karena itu akan menentukan nanti teman-teman untuk proses selanjutnya gitu. Jadi setelah kita ketahui
Nah, kalau tidak ada tulisannya, teman-teman bisa tebak-tebak dengan metronom. Teman-teman cari deh paling tepatnya di berapa, digeser-geser dulu gitu. Oke. Jadi intinya adalah carilah atau ketahuilah tempo defaultnya itu ada di berapa. Nah, kemudian step yang kedua adalah klik 2 kali, teman-teman, klik 2 kali di audio tersebut, di audio ini, klik 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini, kayak kita mau ke Vari Audio, tapi ini tidak di Vari Audio, teman-teman. Oke, tidak di Vari Audio. Nah, kemudian step yang terakhir adalah gampang banget, kita tinggal klik di sini ada musical mode atau mode musikal. Nah, kita tinggal aktifkan aja di sini, klik. Nah, udah selesai. Sesimpel itu, teman-teman. Udah cuman gitu aja, Mas. Iya, beneran. Nah, kemudian kalau ini sudah aktif, kita bisa keluar dari sini. Nah, teman-teman, kalau tidak di situ tadi, ada juga shortcutnya. Shortcutnya di mana? Ada di sebelah kiri sini, teman-teman. Nah, ini ada musical and linear. Nah, jadi ini sama. Ini kita tinggal off kan atau on kan. Nah, ini sama dengan yang ini tadi. Nah, gitu. Nih. Oke, gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus mengaktifkan musical modenya. Jadi supaya loops ini menjadi musikal, supaya loops ini bisa mengikuti project yang kita buat gitu. Nah, sekarang ini kan masih 120 nih temponya. Oke, masih segitu. Nah, sekarang kita percepat 150. Ini sudah mengikuti, teman-teman. Sesimpel itu, teman-teman. Sesimpel itu. Kita buat 200. Nih. Bisa, teman-teman. Nah, kemudian pembuktian lagi. Itu kan dipercepat. Kita buat lebih lambat deh, 80. Sudah mengikuti ya, teman-teman. Sudah mengikuti. Kalau tadi ini kita matikan, nah ini dia tidak akan mengikuti. Ini dia akan kembali normal lagi. Nah, akan kembali normal lagi. Ini harus kita hidupkan supaya dia mengikuti. Jadi intinya hanya di musical mode-nya atau mode musikalnya itu saja itu. Nah, tapi teman-teman, itu kan 3 step tadi ya, teman-teman. Ada 1, ketahui dulu tempo defaultnya. Supaya apa? Supaya kita tahu aturan tempo di awalnya. Jadi kalau kita di awalnya sudah salah, ketika nanti musical mode-nya kita aktifkan, terus temponya kita rubah, ya itu tetap tidak sesuai. Karena tempo awalnya sudah tidak sesuai. Yang harusnya 120 misalkan, kita buat defaultnya di 80. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan wave-nya ini. Nah, itu tidak bisa. Nanti pasti kacau, teman-teman. Dia akan berubah. Cuman temponya satuannya jadi beda. Yang tadinya 120 kalau ditambah 10 kan ke 130. Tapi karena teman-teman settingnya di 80, maka dia akan naiknya kan ke 90, bukan ke 130. Kayak gitulah gambarannya. Jadi intinya adalah ketahui dulu step pertama, ketahui tempo defaultnya. Kemudian yang kedua tadi klik 2 kali. Yang ketiga klik tombol musical mode-nya. Nah, tapi ada 1 catatan, teman-teman, di sini yang perlu kalian ketahui. Nah, makanya kalian harus nonton sampai akhir. Buat kalian yang tanya atau gagal, berarti kalian tidak nonton sampai di catatan terakhir ini. Catatan terakhirnya adalah sampel kalian jumlah biramanya atau jumlah barnya ini. Bar itu yang atasnya, teman-teman, yang angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian beda, kalian bisa klik kanan di sini. Mungkin kalian ada di time code misalkan. Nah, ini kan menjadi timing. Time 0 sampai menit berapa kayak gitu, atau mungkin di second. Nah, jadi detik 0 sampai ke detik berapa. Nah, kalian rubah di klik kanan ini ke bar and beats. Nah, itu akan menampilkan jumlah biramanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini catatannya adalah jumlah biramanya harus tepat. Jadi sebenarnya bebas berapapun, cuman gini maksudku kayak gini, teman. Ini kan 1 diawali dari birama 1 nih, si audio ini.
kemudian berakhir di birama 16. Oke. Nah, catatannya harus tepat di angka birama. Jangan di birama gantung. Contohnya seperti ini. Misalkan 15. Habis 15 terus dia masih ada 3 bit lagi. Jadi kan ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah kan 1, 2, 3, 4. Empatnya dia sudah habis, tidak sampai ke 16. Nah ini akan gagal teman-teman. Atau sebaliknya, sampai di 16 tapi dia ada lebihannya. Misalkan di sini. Nah sama. Jadi ada di 16 habis, tapi masih ada lebihannya lagi 1 ketuk. Nah itu pasti akan gagal. Jadi biramanya harus tepat dulu. Nih 1 berakhir di 16. Kalau misalkan dia berada di mulainya 16 kayak gini misalkan. Nih mulainya 15. Nah misalkan mulainya di 15 kayak gini. Kita pasin 15. Terus ternyata di akhirnya itu kelebihan. Misalkan di sini ada lebihannya seperti ini ya. Nah, ada lebihannya seperti ini. Ya udah, kita tinggal hapus aja. Pokoknya pas, angkanya harus tepat gitu. Kalau kurang misalkan habisnya di sini 28 lebih 3 ketuk. Ya udah, kita tinggal geser aja atau tambahin lagi supaya pas di 29 atau kita habisin sekalian ke 28 gitu. Kalau ini sudah misal sampai di sini, ini habis tidak bisa ditarik lagi ke 29. Ya kita record aja kosong gini. Nah, kita record kosong. Oke, pas kita potong 29. Terus ini kita pasin. Terus kita bounce ulang. Kita bounce ulang lagi biar dia jadi 1. Udah. Jadi dia habis di birama 29, masuknya di birama 15. Jadi pas antara masuk dengan akhirnya itu harus di angka birama ketukan pertama. Jangan ada di ketukan gantung, ketukan 2, ketukan 3, ketukan 4. Jangan, itu pasti gagal. Nah, buat kalian yang gagal, coba cek di situ. Jadi step-step tadi yang paling penting adalah ketahui tempo defaultnya. Kemudian catatan yang paling penting yang kedua adalah jumlah birama dari audio kalian harus pas di ketukan pertama. Mulai maupun akhir. Jangan berada di ketukan yang gantung seperti ini. Di tengah-tengah angka gini 28, 29, kemudian ada di tengah-tengahnya gini. Pasti gagal gitu. Oke teman-teman. Jadi ya sesimpel itu aja tips kali ini. Jadi cuman kayak gitu aja. Dan ini mungkin bisa membantu teman-teman pengguna loops supaya loops kalian bisa menyesuaikan temponya. Dan ini untuk Cubase ya teman-teman. Jadi aku tidak tahu, belum tahu untuk di AW lain apakah cara kerjanya sama untuk ngatur temponya atau bisa langsung otomatis mengikuti tempo. Nah aku nggak tahu. Cuman di Cubase sendiri untuk penggunaan loops seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan beberapa step supaya si looping itu bisa mengikuti tempo project DAW yang kita buat, bisa diubah-ubah kayak gitu. Jadi kita tidak lagi mengikuti tempo loopsnya. Oh kalau loopsnya 120 berarti kita bikin lagu dengan tempo 120. Enggak. Kita bisa bikin lagu dengan tempo 150 walaupun loopsnya temponya 120. Catatannya kita harus aktifkan dulu mode musikalnya. Begitu teman-teman. Oke, sampai di sini aja untuk konten tips Cubase kali ini. Semoga jelas. Kalau kurang jelas atau masih ada pertanyaan yang lainnya atau ada request konten yang lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Pasti aku akan baca, pasti aku akan bales dan akan aku buatkan videonya untuk kalian semua teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channel Ivan Pianis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe yang baru saja mampir di sini. Salam audio teman-teman, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.